Suku Anak Dalam is a group of indigenous Indonesian tribes who inhabit in Taman Nasional Bukit 12 in Jambi Province. Like other indigenous peoples in Indonesia, they experience various issues such as being marginalized from the center of life, culturally marginalized from the forest where they live, who continue to face constriction due to the effect of the forest conversion, illegal logging, and pressure from villagers and waves of mass migration. With these various problems, Suku Anak Dalam still trying to maintain the integrity of the forest ecosystem. This local wisdom is lived through the film Orang Rimbo. This documentary will be used as a medium of social campaign. The output of this documentary is to take the responsibility of maintaining the integrity of the forest ecosystem, not only the responsibility of those who are bound to the forest, but all human beings who live on Earth. Suku Anak Dalam in Taman Nasional Bukit 12 is believed came from the remaining warriors of Pagaruyung from Minangkabau who got lost on the way to Jambi to help the Queen of Jambi who finally decided to stay and isolate themselves in the forest. People from Kubu Karambia village, Kingdom of Pagaruyung, who rejected the teachings of Islam and fled to the Jambi forest area. Descendants of Bujang Perantau and Putri Kelumpang, who are in groups and settle in the forest area. Ambo banamu Iswela Bagala Datuk Rajapi. Ambo suku Ambo Ceniago. Di dalam nagari Ambo mempunyai jabatan dipercaya menjadi ketua kerapatan adat nagari Tanjung. Dia ada satu kesalahan atau inyo koko digeser. Itu bisa kemungkinan nyinyeknya lagi tua. Tapi aslinya kampungnya di situ. Bago berani mengatakan itu pernah mengecek langsung pangulung sukunya. Dia perlu rombongannya. Yo tanya pai kama. Dari mana? Dari situ aja. Yo bahasa Indonesia kapai kama pai pulang kampung ni mah kampung Kubu Karambia. Asli situ yo. Asku Caniago. Tapi bahasa Minang kok lah patah-patahnya mengerti bahasa awak. Sampai dasar lidah itu dari awak. Lidahnya patah-patah itu mungkin faktor makanan. Tapi kalau nan asalnya dari awak. Ya kita Temenggung Kerit, nama kita tinggalnya di kelompok Gunung Muda di Bukit 12 Jambi. Ceritanya Suku Anak Dalam is originally from Pagaruyung. History began when there was a man named Bujang Perantau who migrated to Taman Nasional Bukit 12. Back then, he brought his dog to hunt pigs in the forest. He arrived at the forest which named Waro Sakarompon in Taman Nasional Bukit 12 and decided to stay there. When his dog ran around for 7 times in that area, suddenly there was kelumpang fruit came out from the dog's mouth. And surprisingly, that kelumpang fruit can speak to Bujang Perantau and ask to be kept inside Bujang Perantau's food barn for a week. And he promised that he can't open it until it's time. He agreed and he obeyed it.
week hadn't passed yet, after Bujang Perantau went to hunt and he went home, again he's surprised of what happened in his hut. His dirty clothes had been washed, the food had been cooked, and was ready to be eaten. Because of that, he wondered who did all of those. After 1 week passed, it's the perfect time for Bujang Perantau to open the food barn. When he opened it, he's surprised because there was a woman inside the Kalumpang food. Her name was Talawo Pinang Masak. Not long after that, they were falling in love and decided to get married. In conclusion, Kalumpang food came from Taman Nasional Bukit 12, and the man was from Minangkabau. Warisan keturunan itu kalau sanak jantan itu cuman bisa dia membaginya. Yang harus punya itu wari betino. Karena wari betino ini dia sebutnya kami itu mais datang. Kalau wari jantan mais melayang. Kenapa dibilang macam itu? Kalau kita semendom bawa banyak harta dari orang tua, ketika kita dicap ditinggal bini, nah itu sudah milik orang. Jadi kalau kita semendo itu banyak bawa harta dari pembawaan kita, nah itulah sudah milik bini. Nah sebagusnya kita yang rengan bayi yang dibawa semendo itu. Jadi itu namanya yang rengan dibawa, yang berat tinggal sama wari betino. Nah karenanya kalau kita semendo ini belum tahu perempuan atau mertua kita baik selamanya. Nanti kalau kita bawa semua harta benda kita bawa, dia itu bakal benci sama kita, sudah dapat sama dia. Ya samalah satu jalan tadi dengan Mbok Abu atau Tunggul, ditiup bakal melayang. Nah jadi kalau orang kami cuma tambahannya bedanya sedikit, buah daun lirik cuma menempel. Jadi cuma menempel sedikit itu artinya kalau sudah diusir mertua kita atau bini kita, udah kita cerai. Based on the result of population census conducted by the Indonesian Central Statistic Agency in 2010, the number of people in suku Anak Dalam population in Jambi province is recorded at 3,198 people, consisting of 1,610 men and 1,588 women. The highest number is in Sarolangun Regency, which reaches 1,095 people. It's consisting of 537 men and 558 women. In Merangin district, as many as 858 people with details of 439 men and 419 women. While in Tebo Regency, there are 823 inhabitants, consisting of 423 men and 403 women. And in Bungo district, as many as 286 people, 143 men and women respectively. In Batanghari district, there are 79 inhabitants, 40 men and 39 women. While in Tanjung Jabung Barat district, there are only 57 people with details of 26 women and 31 men.
the transmigration rate in 1980 from Java to Sumatra Island, Taman Nasional Bukit 12 area became one of the areas which designated by the government of Indonesia, which led by Suharto as the second president in Indonesia at that time. Since that day, Suku Anak Dalam group, which is indigenous tribe inhabiting the area, has begun to experience significant changes in their way of life due to the influence of life from outside entering their area. Asal suku kami orang Jawa Tengah, Solo. Karena semua main kontrak, gaji saya kecil, saya ngajukan pindah ke Lampung. Udah ke Lampung, saya pindah tugas ke Lampung ke BPPT juga. Kamu di situ lama-lama ya tahulah pegawai negeri dulu kan nggak mampu untuk nyekolahkan anak. Ujung-ujungnya saya udah pensiun, belum waktu ngajukan pensiun muda. Pensiun muda saya terus survei ke Jambi ke sini. Tibalah di sini, di anak suku dalam sini. Pertama kali saya orang Jawa kenal sama anak suku dalam yang berani hidup dengan anak suku dalam Mbah Trimo ini. Jadi aku dulu pertama kenal Pak Tarip, itu saya masih baru di sini. Kita sama anak saya, Mudin itu kerja upahan babat. Tahu-tahu sama yang punya ladang itu dikasih makanan apa? Umbut itu, ya umbut jaibul itu. Tahu-tahu beracun. Tahu-tahu anakku muntah darah itu ini. Aku tanya orang-orang sini, oh itu yang bisa Pak Temenggung Tarip, yang bisa ngobati itu racun. Terus Pak Temenggung Tarip itu orangnya yang mana, di mana? Masuk hutan ini, jalan putih lurus di dalam hutan. Kata Pak Katimin, udah gitu, oh iya Pak, pokoknya niat aku benar, aku ndak apa-apa, aku gimana syaratnya? Katanya nanti kalau ke situ teriak dulu, au, gitu katanya. Aku ikut, itu masuk semua. Anak buah Pak Tarip udah mbak kecepek semua kan. Saya mohon gini, mohon Pak, kami orang baru, aku nak minta obat, anak aku keracunan Pak Temenggung. Oh iya. Kasihlah air, jangan ambilkan air dari sungai itu pakai botol aqua itu, pakai batok itu, bawa tak minumkan anakku, alhamdulillah sembuh, muntah darah sembuh. As a result of this process, Suku Anak Dalam is divided into two large groups, which one group currently live outside the forest, and the other group currently still live their life in the forest. The first group is the inhabitant who still lives and meets their needs from the forest. This group is strongly holding their beliefs inherited by their ancestors. Kalau orang yang beli buat apa sama? Obat yang bilang. Ini obat. Itu kalau dijual berapa sekilo? Nah, 15. Sekarang 15. Dulu sempat 40. Kalau sekarang menurun dia harga. Jadi orang hidup nomaden itu sebenarnya dia cuma bergantung tadi pada hasil buruan. Jadi dia masuk misalnya di perkampungan ini, misalnya di Teran dia masuk. Itu berapa bulan dia mencari di situ. Ubi juga tidak ada lagi, datang buruan tidak ada lagi, baru dia pindah. Jadi dia pindah itu peralatan dia pindah itu cuma periuk, kuali, piring, parang, tombak atau senapang dia. Nah itu peralatan dia hidup nomaden itu. Jadi dia senang angkatnya. Kalau kayu rumahnya itu tetap dia tinggal. Karena dia itu cuman masuk perkampungan ini dia 1 bulan, sudah itu pindah. Itu kalau namanya hidup nomaden itu bukannya gara-gara melangun, bukan. Ini ada. Ini kan tatal namu. Kalau orang rimba bikin getah, ini tatalnya ini tidak dimasukkan. Beda dengan orang kampung ini masuk.
udah getah semua nih. Ini nunggu penuh karung ini baru diangkut dijual. On the other hand, the second group of suku Anak Dalam has decided to live outside the forest. This group chose to continue their lives to have a permanent home, leave their habit of moving around one place to another place, no longer to wear their customary clothing, and live side by side with transmigrant residents in the village. Ya anak juga lah beda. Bukan seperti ayah yang dulu. Ini ayah yang baru. Aku juga kini tuh anak yang baru nih. Dua. Ini tokenya. Ini jahe ini bagus nih. Ini wajib ditanam nih. Kalau untuk bibit Pak yang kecil-kecil, anunya Tuh ya. yang tumbuh-tumbuh ada matunya Pak. Kalau ini kacang geruda. Tapi kacangnya panjang-panjang Pak, yang 2 karung kemarin. Nah, itu yang bagus malah. Segini-gini Pak panjangnya. Suku Anak Dalam who still live in the forest have never caught the hunts of any animal's baby and never used chemicals during the hunting process. The purpose of this habit is in order to keep the integrity of their ecosystems and maintain it properly. Moreover, they always take care of all the plants and animals that live in the forest. For them, all that comes from the forest is the most important element of life. Ini ditutup dia ikan tidak keluar. Nah, cara nutupnya kayak ini. Baru dipasang. Tutup kayak ini biar dia nggak liar ikannya. Kadang-kadang kalau nggak ditutup dia terbuka kayak ini, dia udah mau masuk sana, ya mau masuk di lulung ini. Nah kalau ditutup kayak ini dia asal ada ikan datang pasti masuk dia itu. Dan juga untuk penahan sampah-sampah yang dari atas, daun-daunan. Jadi kalau ada daun-daun ikut air ilir, dia nyangkut di sana, di penutup ini. Ini berisil untuk membuat ikan. Nah, ini tadi yang dijelaskan bahwa harus lebar dia. Tadi kan dia sedikit kan kayak ini bisa. Kalau lebar kayak ini dia tidak bisa. Ya kalau orang rimba ini kalau dia masuk ke hutan, kalau bawa parang sama korek, udah dia udah bisa makan. Karena apapun mendatangnya ketemu dia bakar, udah dia bisa dia makan. Nah yang kebanyakan kalau yang tidak bisa makan seperti ular ataupun babi, nah itu ya susah dia.
Ini kalau di tubuh kayak ini ikannya teler, jadi ikannya dia terus ke bawah. Nah nanti ketika lewat dari yang sukem tadi baru dia kena di situ. Jadi di sini kita ngasih tubuhnya, kenanya di situ. Itu makanya ditubuh di sini. Jadi ikannya lari ke bawah dia. Oke, lulung tadi. Mungkin sekarang ini udah ada. Ada dikit, sedikit berapa ikut nih dapat nih. Ini ikan seluang sama becan. Kita tengok dulu ikan apa baik ya. Nah, ini ikan tano. Ikan tano kita bunuh dulu. Nah, ini satu ikan tano juga. Hop. Di lulung tadi ini. Ini cara menangkap ikan macam ini. Kalau seluangnya ya kayak inilah, ikan tano kayak inilah. Ada yang besar tapi sungainya mengikuti dengan sungainya. Kalau sungainya besar, ikannya besar. Kalau sungainya kecil kayak ini, ikannya kecil. Kalau dulu kita nangkap ikan banyak dapatnya. Jadi mungkin kita bisa dapat 1 kilo, 2 kilo sekali menangkap ikan kayak ini. Kalau sekarang kita dapatnya cuma sedikit. Untuk bisa hidup kita ada gadungnya. Terus ada banarnya, ada ubinya, itu untuk nanti biar sehingga kita bisa makan dari hasil ini. Ini biasanya kami untuk pancing ikan ini supaya ikannya yang kecil bisa berlepas, nah yang gede itu bisa diambil karena kasihan yang kecil itu. Kalau kecil kita ambil semua itu merugikan kita, Pak. Kalau tubuh ikan itu semua tubuh itu bisa dimakan. Kalau tubuh ikan itu. Tapi kalau yang tubuh racun jualan di luar ya, itu sangat berbahaya. How to preserve the forest in a way of suku anak dalam who already live outside the forest. At the same time, the way of suku anak dalam who already live outside the forest, they usually maintain the boundary line between forest and palm oil plantations, which called hompongan. Not only that, they plant all medicinal plants and any plants that might be useful for the survival of suku anak dalam who are still live their life in the forest. Karena hutan kami inilah sudah tipis, jadi saya pikir kalau tidak dibuat hompongan, dibuat batas, nanti habis. Nah, jadi saya bikin ladang menyusu batas. Saya nyusu patok, bikin hompongan, membatai supaya orang tidak bisa masuk meramah hutan. Adat Rajo Jambi, kalau sudah di kepala ladang kanti itu tidak boleh dilewati. Itu kalau melewat kepala ladang kanti sama dengan memotong leher kanti. Nah, ini masuk kawasan nih, Taman Nasional. Ini, sini duluan. Inilah batasnya.
Batai Taman Nasional nih. Nah, inilah masuk kawasan. Kalau situ belum. Nah, ini batas Taman Nasional. Ini batas. Ini batas dulu, ada patoknya dulu. Itu saya bikin hompongan. Hompongan itu luas tuh. 1 jurui berjalan itu tidak telap. Saking panjang hompongan itu. Di dalam hompongan itu bermacam-macam. Semua buah-buahan ada lah di situ. Nah, jadi semua buah hutan lah, nah, itu ada di awak tanam di hompongan itu. Ini paku gajah. Kalau badan gatal-gatal, ambil ikonnya, direbus untuk mandiannya. Nah, telingonya ini. Ini kan ada telingonya, Pak, ini. Nah, ini telingo. Ini yang diambil. Direbus untuk badan gatal-gatal itu. Nih, telingo. Kalau saya tanam pula ini, 1 batang pula itu kan 2 kali derum besarnya. Itu sudah bisa menyeram air 1 derum. Jadi air itu tidak jatuh di bumi, dia menyerap pulai 1 batang, udah habis air 1 derum. Jadi tidak terlalu untuk banjir. Nah, kalau orang rimbo ini lagi obat nih. Kalau kena batuk ini. Nah, ini. Daun ini. Ini daunnya diambil, ambil akarnya, rebus, diminum. Nah, itu obat. Obat batuk. Ini juga yang untuk bikin kancut dulu, itu batang kayu ini. Nah, ini. Pernah kan dengar terap? Ah, terap, ini terap, daun terap. Ini batangnya ini kan dikocek, nanti ditukul, tapi yang nukul itu jangan sebasing tukul. Ada dari tanduk rusa. Tanduk rusa itu dibuat elok-elok, itulah untuk nukulnya. Nah, jadi dia tidak pecah, bisa untuk bikin kancut. Ini dulu, saya pernah ini pakai, saya sudah pakai. Lengkap. Ada buah kuda, ada kuduk biawak. Nah, ini batang kemian nih, Pak. Ini buahnya. Ini buah kemian. Ini bisa ditanam nih. Niat saya begini. Nah, saya bikin hompongan. Kalau saya sudah hidupnya bisa senang, tidak mengganggu orang lain, saya bikin bukan kepercayaan, bikin agama. Jadi saya masuk agama Islam. Jadi saya tidak menipu orang, tidak mengambil punya orang. Saya punya sendiri, jadi makan sendiri, ya ambil punya sendiri. Nah, jadi saya tidak merusui orang lain. Saya kepingin memeluk agama Islam. Kalau memang mencukupi untuk jaminan hidup mereka dan juga memang adat-adat mereka tidak terancam, tidak terhapus, sebenarnya itu baik. Tapi kalau memang kehidupan mereka tidak ada sama sekali, cuma dia mendapatkan agama, cuma mendapatkan rumah yang dibangun oleh pemerintah, itu sebenarnya tidak menjamin hidup, Pak. Anak-anak saya itu kan sampai marah sama saya. Kita balik ke hutan Niang, bapak ini nak masuk dusun, mau hubu adat. Jadi tinggal kami 2 laki bini. Adalah anak kami itu siku yang kecil, itu belum bisa berpisah. Yang bisa berpisah lari ke hutan Galuh. Jadi saking marahnya kepada kami 2 laki bini ini. Orang ini semuanya kan saya hormati. Tidak ada saya musuhi, tidak. Boleh bapak tanya seluruh wanteran nih. Kalau ada masalah dengan Pak Tarip. Ada tidak Pak Tarip itu bikin salah? Tidak. Saudara. Pak Tarip itu sifatnya ngikutin orang Tran itu. Ada Tran, jadi beladang hasilnya nggak untuk poya-poya kan, mungkin untuk
mau bangun ya nabung bata, nabung ini, nabung duit. Lainnya kan ya gitu-gitu aja, cuma tenda-tenda aja, walaupun duit banyak. Populasi suku anak dalam di Jambi terancam berkurang karena terbatasnya sumber makanan di hutan. Kebakaran hutan dan keberadaan korporasi perkebunan jadi pemicu hilangnya tempat tinggal suku anak dalam. Penyempitan hutan karena kebakaran dan keberadaan perusahaan perkebunan mengancam kehidupan suku anak dalam di Jambi. Tempat tinggal dan sumber makanan mereka semakin terbatas. Akibat kesulitan mencari makan, suku anak dalam mulai keluar hutan. Tinggal di antara perkebunan kelapa sawit, bahkan mengemis di dalam kota Jambi. At the beginning of the designation of Taman Nasional Bukit 12 as a national park, Taman Nasional Bukit 12 had an area of 60,500 hectares from 1989 to 2008. Taman Nasional Bukit 12 area was increasingly eroded by industrial plantation forest or IPF, so that in 1989 to 2008, Taman Nasional Bukit 12 area had lost approximately 34,671 hectares of forest, with a rate of forest destruction reaching almost 8,668 hectares per year. Jadi kalau hutan ini sudah habis semua, macam mana orang Limo? Orang Limo tidak sama dengan orang Bapak. Orang Bapak nyari duit di ujung pena. Kalau kami nyari duit bukan di situ, mencari, menggali di dalam tanah. Itu baru hidup. Kalau tidak gali tanah, cari isi dalam tanah untuk makan, kami tidak bisa cari. Saya mohon, minta jangan hutan ini habis, karena warga saya masih banyak, lebih banyak lagi yang di dalam. Itu kalau hutannya udah ada, angin puting beliungnya akan datang. Siapa yang kena, saya juga kena, orang lain juga kena. Nah, jadi makanya kita pertahankan hutan. Itu untuk menjaga keamanan orang banyak. All the efforts made by each suku anak dalam group that inhabits in Taman Nasional Bukit 12 in maintaining the integrity of the forest ecosystem is an effort to maintain the sustainability of their future generation life. Even though they are divided into two groups, each of them has the same role, which is maintaining the integrity of the forest ecosystem of Taman Nasional Bukit 12. Kalau tidak ada rimau, tidak ada bunga. Tidak ada bunga, tidak ada dewa.